Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, kali ini berjumpa lagi dengan Bu Tania ya. Pada kesempatan kali ini Bu Tania ingin memperkenalkan software CorelDRAW pada kalian. Di sini Bu Tania menggunakan CorelDRAW 8 ya. Ini tampilan interface dari CorelDRAW. Jadi kita akan mengenali satu persatu bagian-bagian dalam CorelDRAW. Jadi CorelDRAW ini adalah software yang akan kalian gunakan untuk membuat berbagai macam desain ya nantinya. Oke, kita langsung saja. Di bagian awal paling atas ini ya, ini namanya adalah title bar ya. Title bar ini menunjukkan judul. Jadi di sini kita belum menyimpan project kita ya, makanya namanya masih untitled 1 ya. Jadi itu. Jadi ini nanti kalau sudah kita save, kita sudah mengerjakan gitu ya, kita save, baru nanti di sini akan keluar namanya atau judulnya atau titlenya gitu ya. Berikutnya di bagian bawahnya lagi ini ya, ada file, edit, view, layout dan lain-lain. Ini namanya adalah menu bar. Jadi menu bar ini isinya adalah perintah-perintah nanti yang kalian gunakan pada saat kalian mendesain di CorelDRAW gitu ya. Kemudian di bagian bawah dari menu bar ini ya, ini adalah shortcut dari menu bar. Jadi macam-macam shortcutnya. Jadi kalau kalian di menu bar ada file, new ya, untuk membuat dokumen baru. Kita bisa melakukannya dengan ngeklik langsung new ini ya. Kemudian ini ada open dan lain-lain. Nanti kalian bisa mencoba-coba sendiri gitu ya. Jadi di bagian menu bar ini adalah submenu ya, yang menunjukkan shortcut dari menu bar itu sendiri gitu ya. Kemudian di bagian bawahnya ini ada namanya properties bar ya, yang ini. Jadi properties bar itu adalah properties ya, yang berisi keterangan dari dokumen yang kita buat ini ya. Jadi kita di sini ini defaultnya ya, standarnya itu biasanya menggunakan ukuran kertas letter. Kita bisa merubah juga ukurannya ya. Misalnya kita mau gunakan A4. Nah, nanti otomatis ukurannya di sini berubah ya, sesuai dengan ukuran kertas A4 seperti ini. Ya, kalau A4 kan lebih banyak lebih panjang daripada ukuran letter gitu ya. Kemudian ini yang lain-lain. Ya, ini untuk mengatur kalau misalnya kita mau pakai tampilan landscape seperti itu. Ya. Kemudian unitsnya ini juga bisa kita ganti. Kalau kita biasanya di Indonesia ya, itu pakainya sentimeter karena kita terbiasa dengan ukuran sentimeter gitu ya. Seperti itu anak-anak ya. Oke, itu tadi properties bar ya. Kemudian kita turun lagi. Nah, di sebelah sini ini ada yang namanya toolbox ya. Toolbox itu adalah kotak yang berisi tools ya, yang akan kita gunakan dalam nanti mendesain di CorelDRAW seperti itu ya. Isinya adalah segala peralatan yang nanti mungkin kita butuhkan untuk membuat desain ya, membuat objek, kemudian mengedit objek di dalam CorelDRAW seperti itu ya anak-anak. Kemudian ini kalian lihat di sini ada seperti penggaris ya. Nah, ini namanya adalah ruler.
ruler ya, penggaris gitu ya. Nah, ini ruler ini akan sangat membantu kita dalam mendesain nantinya. Jadi kita kalau mendesain menggunakan Corel itu benar-benar kita harus tahu ya ukurannya. Jadi nanti memudahkan kita pakai ruler. Kita bisa klik tahan, kemudian sebentar, kita bisa klik tahan kemudian tarik seperti ini. Nah, ini ya, dari kiri juga bisa. Nah, nih nanti kita bisa sangat memudahkan ruler ini gitu ya. Kemudian ke sebelah kanan di sini ada namanya color palette. Jadi palette berisi warna. Jadi color palette ini adalah warna yang bisa kita pilih untuk mewarnai objek yang kita buat dalam Corel Draw ya. Bisa untuk mewarna objek, bisa juga untuk mewarna teks atau huruf ya. Kita bisa pilih dari color palette ini. Nah, kemudian kalau yang ini, nah ini namanya scroll ya. Kalian pasti sudah paham, ini di segala software juga ada gitu ya. Kemudian kita ke bawah, di sini ada namanya dokumen navigator ya. Ini namanya dokumen navigator. Jadi ini untuk mengetahui berapa halaman yang kita gunakan, atau mungkin kita mau menambah halaman gitu ya. Ini page 1. Ini ada plus di sini. Kemudian di sebelah kanan juga ada plus. Jadi kalau yang sebelah kanan ini kita menambah, kalau yang di sebelah kiri kita juga menambah tapi di sebelah kiri. Jadi misalnya kita nyoba yang sebelah kanan ya. Nah, ini akhirnya muncul page 2. Kalau kita klik yang sebelah kiri, kita akan membuat halaman baru di sisi sebelah kiri. Seperti itu anak-anak ya. Oke, jadi di sini untuk dokumen ini kita pakai 2 halaman, page 1 dan page 2. Jadi untuk membedakan ya, misalnya di page 1 kita bikin objek berupa lingkaran, di page 2 kita bikin objek berbentuk kotak. Nah, ini untuk membedakan page 1 dan page 2. Seperti itu ya. Berikutnya ke bagian bawah, ini namanya adalah status bar. Status bar itu menunjukkan posisi di mana kursor kita berada ya, itu. Nah, setelah itu kita masuk ke yang namanya ini, tengah ini ya. Area kertas ini namanya adalah drawing page ya. Ini drawing page. Jadi drawing page itu adalah lembar kerja kita di Corel Draw ya, tempat dimana kita nanti membuat dan mengedit objek seperti itu ya. Kita nanti membuat desain di situ. Kemudian untuk mencetak desain ya, cetak sebuah karya kita, nanti yang tercetak adalah objek-objek yang berada di dalam area drawing page ini ya, drawing page ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian di luar area drawing page ini namanya adalah drawing windows ya. Area di luar drawing page ini juga bisa kita gunakan gitu ya, seperti ini. Jadi kita boleh bisa saja mendesain di luar area ini ya, di luar area drawing page, karena lebih luas gitu ya. Kalau sudah jadi baru kita masukkan ke area drawing page. Misalnya pada saat kita mau ngeprint gitu ya, harus kita masukkan sini. Kalau tetap berada di luar area drawing page, maka dia tidak keprint nantinya, tidak tampak di hasil print kita. Itu ya anak-anak. Mungkin seperti itu untuk pengenalan interface Corel Draw ya. Nanti sambil berjalannya waktu kalian bisa bertanya juga pada Tania. Seperti itu untuk video kali ini. Bu Tania bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.